Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini kita akan mengkaji dengan tema yang berjudul Lembah yang Suci atau Baiat. Bismillahirrahmanirrahim. Lembah yang suci. Apakah lembah yang suci itu? Lembah yang suci itu adalah tiada hal-hal selain Allah di hati kita. Itulah yang dimaknai lembah yang suci. Selama ini di dalam lembah yang suci ini telah ternodai ketika datang detik-detik akil baligh tiba. Lembah yang suci, di mana lembah yang suci ini sejak diciptakan di awal kejadian cikal bakal badan manusia ini. Lembah yang suci itu teriringi penciptaan cikal bakal badan manusia ini yang dari tanah. Lembah yang suci ini teriringi perjalanan dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan. Lembah yang suci ini teriring dari tumbuh-tumbuhan hingga menjadi hasil-hasil dari tumbuhan dan tanaman. Lembah yang suci ini berupa sayuran, padi, buah-buahan yang mana dikonsumsi oleh hidup yang ada pada calon kedua orang tua kita. Lembah yang suci itu perjalanan-perjalanan dari saripati makanan yang dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita hingga dipilah-pilah menjadi sel sperma dan sel telur. Lembah yang suci ini adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Lembah yang suci ini adalah ketika sperma dan sel telur sudah bertemu dan menjadi gumpalan darah. Lembah yang suci ini adalah ketika sudah terbentuknya gumpalan daging. Maka di dalam Al-Quran diabadikan, kutiupkan rohku, kuhidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku, kata Allah. Maknanya sejak awal penciptaan cikal bakal badan manusia ini sudah ditiupkan roh sejak dari tanah sampai menuju gumpalan daging. Coba kita realitakan, coba kita buktikan secara logikanya. Bila tak ada uripe Allah sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging, apakah ada proses? Apakah ada proses perkembangan? Apakah ada pemeliharaan? Apakah ada kehidupan proses dari tanah sampai menjadi gumpalan daging? Apakah ada kecukupan untuk
mencukupi cikal bakal badan yang dari tanah ini. Inilah bukti bahwa kutiupkan rohku tidak hanya ketika cikal bakal badan ini setelah menjadi gumpalan daging. Akan tetapi sejak dahulu kala ketika diproses dari tanah sudah ditiupkan roh. Sudah dihidupi Allah, sudah dicukupi Allah, sudah dijaga Allah, sudah dipelihara Allah, menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah, menjadi pesuruh Allah, menjadi yang digerakkan oleh Allah, menjadi khalifatullah, menjadi kekasih Allah, menjadi Habibullah, menjadi wali-walinya Allah. Kapan manusia berlabel atau berpangkat itu semua? Ketika manusia masih berada di lembah yang suci. Maknanya di lembah yang gelap. Dan maknanya lagi ketika manusia belum ada. Ketika manusia masih gaib. Ketika manusia belum berupa apa-apa dan belum berupa siapa-siapa. Jadi di dalam perjalanan yang gelap itulah yang dimaknai lembah yang suci. Lembah baiat. Jadi maknanya baiat itu lembah yang suci. Lembah kematian. Lembah yang mana manusia belum ada di dalamnya. Lembah yang mana manusia belum wujud di dalamnya. Lembah yang mana manusia belum khudur di dalamnya. Lembah yang mana manusia belum ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalamnya. Yakni ketika penciptaan dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah lembah yang suci. Itulah lembah yang selama ini belum diketahui oleh mayoritas manusia. Oleh seluruh manusia. Karena itulah manusia selama ini berada di lembah yang kotor. Yakni lembah hawa nafsunya. Yakni lembah berkumpul di dalam neraka jahanam. Bersama iblis dan setan di dalamnya. Karena manusia lebih cinta memilih menjadi utusan setan daripada memilih menjadi utusan Allah. Karena manusia selama ini lebih sayang menjadi lebih sayang menjadi rasulnya iblis dan setan daripada Rasulullah. Karena manusia lebih cinta menjadi pesuruh iblis dan setan di hatinya daripada menjadi pesuruh Allah di hatinya. Karena manusia memilih sayang dan cinta menjadi khalifatu iblis dan setan serta hawa nafsunya di hatinya daripada menjadi khalifatullah. Inilah realita bahwa kita selama ini masih tinggal di lembah jahanam. Masih tinggal di lembah yang kotor. Semuanya serba kotor. Semuanya serba dituhani oleh diri kita sendiri selama ini di hati kita. Itulah lembah jahanam. Itulah lembah yang kotor. Itulah lembah yang nista. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, takkan bisa mengganti, menebus kepada lembah yang suci. Meskipun kita banyak beribadah, meskipun kita banyak sholat, meskipun kita banyak berderma, tapi ketika di dalam hati kita masih berada di lembah yang nista, di lembah yang kotor,
di lembah jahanam, yakni di dalam hati kita, manusianya lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Manusianya merasa lebih hidup daripada hidup Tuhannya. Manusia lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Itulah lembah yang nista. Itulah lembah yang kotor. Apapun yang dilakukannya semuanya serba kotor. Karena manusianya masih menduduki sebagai Tuhan di hatinya daripada sebagai Rasulullah. Karena manusianya masih menduduki Sang Khalik di hatinya daripada menjadi utusan Allah. Daripada menjadi yang diciptakan. Daripada yang menjadi makhluk. Inilah realita kesalahan, kezaliman kita bersama selama ini. Kita masih tinggal di dalam lembah yang hitam, lembah yang keras, lembah yang fana, lembah yang kotor. Semuanya serba kotor. Meskipun apa yang dilakukan oleh raga-raga ini mengerjakan syariat apapun, seluruhnya berada di lembah yang kotor. Dan bercabang-cabanglah lembah yang kotor itu. Semakin dalam dan semakin dalamlah lembah-lembah yang kotor itu. Makan dan minumnya serba najis dan kotor. Makan dan minumnya merupakan darah dan nanah, yakni serba kotor, yakni serba diakui di lembah yang gelap ini, di lembah yang kotor ini, manusianya yang merasa berkuasa untuk bisa makan dan untuk bisa minum. Sehingga makanan dan minuman ini dinyatakan oleh Allah sebagai makanan darah dan nanah. Karena di dalamnya manusia masih berposisi sebagai Sang Khalik di dalam lembah yang nista itu. Di dalam lembah jahanam itu manusianya belum ada imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana caranya kita hijrah? Lalu bagaimana caranya kita kembali kepada lembah yang suci? Di sini ada surat dari Allah, yakni menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Yang artinya, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Maknanya seluruh manusia itu berada di lembah yang suci. Bila manusia mau menanggalkan terompahnya. Bila manusia mau menanggalkan hak-hak milik yang sebenarnya bukan hak miliknya. Jadi maknanya, lepaskanlah kedua terompahmu itu apa? Makna dari melepaskan kedua terompahmu itu adalah lepaskanlah hidup dan badan yang selama ini aku akui sebagai hidup dan badanmu. Inilah yang dimaksud lepaskan kedua terompahmu ketika kau berada di lembah yang suci. Maknanya bila ditarik garis dari pemahaman syariatnya, terompah ini ya sandal, kedua sepatu. Bila akan masuk tempat yang suci, bila akan masuk ke dalam masjid harus dilepas terompahnya, sandalnya. Ini secara pengertian pemahaman syariatnya.
Akan tetapi hakikatnya lembah yang suci, ketika diri kita ingin kembali suci, maka berbaiatlah. Maka Allah akan membaiat manusianya dengan memaksa untuk melepaskan kedua terompahnya, yakni memaksa untuk melepaskan harta-hartanya dan untuk melepaskan hidup dan badan ini yang diakui sebagai miliknya selama ini. Inilah terompahnya. Bila kita ingin menuju ke lembah yang suci, kita harus telanjang dari kedua terompah yang kita pakai. Bila kita ingin menempuh jalan kesucian, maka lepaslah terompah ini, yakni lepaskanlah, persembahkanlah, abdikan kembali amanah-amanah billah ini. Abdikan kembali amanah-amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yakni amanah hidup dan badan inilah amanah yang diemban oleh seluruh manusia. Maka persembahkanlah kedua terompahmu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Inilah makna lembah yang suci itu. Inilah makna lembah baiat itu. Yakni untuk mencapai kesucian tanpa pintu baiat, maka selamanya takkan pernah bisa suci. Akan tetapi selamanya bergelimang di dalam lembah yang kotor, bergelimang di dalam lembah yang hina, bergelimang di dalam lembah jahanam di sisi Allah. Karena jahanam di sisi Allah itu bukan nanti, tapi saat ini, ketika masih ada bahan bakarnya, yakni badan-badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Maknanya badan dan hati atau badan dan hidup yang masih diakui sebagai hak milik manusianya, itulah lembah jahanam itu. Jadi kita saat ini bisa menilai saat ini aku berada di lembah yang mana, di lembah yang suci atau di lembah yang kotor. Hanya kita sendirilah yang tahu. Jadi yang dimaksud lembah yang suci itu ketika manusia sudah berbaiat, meninggalkan, melepaskan, menghaturkan kedua terompahnya, yakni hidup dan badan sudah dipersembahkan dengan rela dan ridho kepada Tuhan yang telah menciptakannya, kepada Tuhan yang mana hak milik hidup dan badan ini adalah zahir batinnya Allah, maka manusia akan selamat dari semua perjalanan-perjalanannya. Maka manusia akan selamat di dalam lembah sucinya Allah. Maka manusianya akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali kepada Allah. Ketika manusia sudah berbaiat, ketika manusia sudah kembali kepada Allah, maka manusia tinggal kembali berada di dalam lembah sucinya. Maka semua apa yang dilakukan pasti dalam keadaan suci bersih dari terompah-terompah manusianya. Suci bersih dari hidup dan badan yang diakui sebagai hidup dan badan manusianya. Itulah lembah yang suci. Sampai kapankah kita berada di lembah kekotoran ini? Sampai kapankah ibadah-ibadah dan solat-solat kita ini akan menjadi bahan bakar untuk membakar hawa nafsu kita sendiri di dalamnya, dengan merasa banggaan diri di dalamnya, dengan merasa mulia-mulia atas segala apapun yang kita kerjakan selama ini. Sampai kapan semua itu akan membakar diri kita di neraka jahanam ini? Sampai kapan kita bisa bertaubat? Sampai kapan kita bisa berbaiat agar pindah dari alam, dari lembah yang kotor menuju lembah yang suci? Mari kita lanjutkan ayatnya.
Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Artinya, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi orang-orang yang sudah kembali kepada lembah yang suci, mereka akan diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusianya sudah kembali ke lembah yang suci. Karena manusianya kembali lagi menjadi utusan Allah. Karena manusianya sudah kembali menjadi rasul-rasulnya Allah. Karena manusia sudah menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Karena manusianya sudah rela kembali menjadi khalifatullah, maka manusia itu berada kembali di dalam lembah sucinya. Maka manusia setiap saat akan dituruni oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti bagi para sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, hal ini dapat dibuktikan sendiri. Karena allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Inilah wahyu itu. Yakni wahyu ini diturunkan hanya kepada manusia yang sudah kembali ke lembah sucinya. Manusia yang sudah rela dan ridho berbaiat meninggalkan hidup dan badannya, meninggalkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah berbaiat, maka setelah kembali ke lembah yang suci, maka hartanya, hidupnya, badannya akan menjadi lebih berkah, lebih indah, lebih kaya raya. Maknanya hati sudah tentram, jenjam di dalam uripe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku telah memilih kamu. Jadi untuk pergi menuju ke lembah yang suci ini hanyalah orang-orang yang dipilih Allah saja. Hanyalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja. Karena orang-orang yang dikehendaki Allah di dunia ini hanya sangat amatlah langka dan sangat sedikit sekali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya sedikit sekali orang-orang yang diberi wahyu dari Allah, yakni orang-orang yang sudah menjadi para nabiullah, para utusan Allah, para Rasulullah, manusia yang sudah lepas bebas dari lembah yang hina, yang mana di dalam hatinya selalu diutus, selalu dirasuli, selalu disuruh, dan selalu dikhalifai oleh iblis dan syaitan di hatinya. Maka wahyu-wahyu yang diterima adalah wahyu-wahyu yang kotor. Maknanya hati selalu diperintah dan diperintah kepada hal-hal yang kotor dan hal-hal yang hina dina. Karena kita selama ini masih terkurung, terkungkung, terbelenggu di dalam lembah yang hina, lembah pengakuan bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badan manusianya. Dan bagi orang-orang yang berbaiat itu sudah dipilih Allah, sudah dikehendaki Allah, maka bukan manusianya yang merasa berkehendak di dalamnya. Semua apa yang berlaku sudah di dalam ketetapan kehendak Allah, sudah di dalam qada dan qadarnya Allah, sudah menyatakan sendiri bahwa qada dan qadarnya Allah sangat amatlah nyata baginya. Inilah orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang akan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hanya orang-orang yang sudah baiatlah yang memahami akan wahyu-wahyu ilahiyah,
akan berita-berita yang diajarkan oleh Allah kepada manusia yang sudah berada di lembah di lembah sucinya. Manusia-manusia yang sudah merasa tidak ada diri manusianya di hatinya, bahwa hidup dan badan ini hanyalah zahir batinnya Allah sendiri, bukan zahirnya makhluk. Karena makhluk tidak punya zahir dan batin. Makhluk tidak punya sifat itu semua. Semua sifat yang ada di dunia ini hanyalah sifatnya Allah. Hanyalah zatnya Allah. Hanyalah af'alnya Allah. Hanyalah asmanya Allah. Semua kembali kepada lembah yang suci. Bila di dalam hati kita suci bersih dari selain Allah, maka semua akan suci bersih adanya. Jadi penilaian Allah hanyalah pada segumpal daging atau segumpal darah. Bila segumpal daging ini masih kotor, maka kotorlah semua apa yang dikerjakannya. Meskipun kelihatannya rajin ke masjid, meskipun kelihatannya rajin menghafal Al-Quran, meskipun kelihatannya rajin beribadah sunnah, akan tetapi bila di dalam hatinya masih berada di dalam lembah yang hina, masih berada di dalam lembah yang kotor, yakni dalam pengakuan bahwa diri manusianya adalah sebagai penguasa atas hidup dan badan ini, maka semua akan terbakar di dalam lembah jahanam itu yang berbahan bakar badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah sekilas cerita tentang lembah yang suci. Inilah sekilas cerita tentang isi dari baiat yang ada di dalam uripe Allah, untuk melepaskan, untuk kembali kita ke dalam lembah yang suci, maka harus rela, ridho berbaiat untuk melepaskan semua hak-hak yang kita akui sebagai milik kita selama ini. Selagi kita masih berpegang teguh dan mengakui bahwa apa yang kita pegang, apa yang kita miliki itulah hak-hak harta dan milik kita, maka selamanya kita disiksa di lembah yang hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika amanah-amanah ini masih diakui sebagai miliknya. Akan tetapi setelah berbaiat, manusia akan tinggal di dalam lembah yang suci dan siap-siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri, kita cukupkan dahulu tentang lembah yang suci atau baiat ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya selalu diberi hidayah, selalu diberi inayah, selalu diberi keberkahan oleh Allah hati kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.